Saudara, kabar mengejutkan datang dari Universitas Udayana Bali. Sang rektor Inyoman Gede Antara ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Kejati Bali menyebutkan Nyoman terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi dana sumbangan pengembangan institusi atau SPI, mahasiswa baru seleksi jalur mandiri. Kejati Bali menambahkan dugaan korupsi tersebut berjalan untuk tahun akademik 2018-2019 hingga 2022 dan 2023. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sekitar 105 miliar rupiah dan 3,9 miliar rupiah. Beberapa kali dilakukan gelar perkara, ekspos, penyidik meyakini bahwa ditemukan fakta didukung oleh bukti bahwa ada terlibat tersangka baru sehingga yang ditetapkan diumumkan hari ini di Empat tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana pada tahun 2018-2022 ditahan oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bali pada Senin 9 Oktober 2023. Para tersangka tersebut adalah Rektor Universitas Udayana, Profesor Dr. Inyoman Gede Antara, juga 3 pejabat unut lainnya, yakni Iketut Budiartawan, Nyoman Putra Sastra, serta Imade Yusnantara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan dari Tribun Bali, yakni Putu Chandra. Silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Saya Putu Chandra, dapat saya laporkan bahwa hari ini, hari Senin 9 Oktober 2023, penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bali telah melakukan penahanan terhadap 4 tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana sumbangan pengembangan institusi SPI Profesor Dr. Insinyur Nyoman Gede Antara, juga 3 pejabat Udayana lainnya, yakni Iketut Budiartawan, Nyoman Putra Sastra, serta di mana sebelumnya penyidik keempat tersangka, khususnya kepada Antara, penyidik Pitsus melontarkan 5 pertanyaan terhadap yang bersangkutan. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik menyimpulkan dan akhirnya melakukan penahanan terhadap keempat tersangka. Saat ini berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kasipenkum Kejati Bali, keempat tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kerobokan. Dan berdasarkan hasil wawancara tadi juga disampaikan oleh Kasipenkum terkait dengan perkara ini atau SPI Unut ini, disinyalir atau diperkirakan merugikan keuangan negara sekitar 335 miliar. Itu berdasarkan hasil audit internal dan eksternal yang dimintakan oleh penyidik Kejati Bali. Demikian Adila dapat saya sampaikan dari Denpasar, Bali. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Hai semua, perkenalkan nama saya Nyoman Kardana dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan nomor NIM 23095111163. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa hal tentang video yang telah kita tonton tadi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruption. Artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang
yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Korupsi telah menjadi duri dalam daging dalam upaya negara mensejahterakan rakyat dan membangun perekonomian di dalamnya. Karena sifatnya sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan status ini, negara-negara memperlakukan korupsi dengan sangat serius karena dianggap sangat berbahaya. Bahaya korupsi di Indonesia disejajarkan dengan kejahatan luar biasa lainnya, yaitu terorisme, penyalahgunaan narkotika, atau perusakan lingkungan berat. Bahkan korupsi dengan statusnya ini telah sejajar dengan extraordinary crime berdasarkan Statuta Roma, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan agresi. Pelanggaran hak asasi manusia menjadi salah satu alasan mengapa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Korupsi telah merenggut hak-hak dasar masyarakat untuk memperoleh penghidupan atau pelayanan publik yang layak. Komisi HAM PBB menyebutkan korupsi telah merusak legitimasi institusi pemerintah, proses pembangunan, serta penegak hukum di sebuah negara. Pihak yang paling terdampak adalah rakyat kecil yang paling bergantung pada pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau meningkatkan taraf hidup mereka. Korupsi anggaran pemerintah misalnya berdampak pada seluruh program pembangunan untuk rakyat. Akibatnya, rakyat kecil tidak terpenuhi kebutuhannya dengan layak, seperti pembangunan pendidikan dan kesejahteraan. Mereka adalah pihak yang paling tidak berdaya karena tidak memiliki kekuatan dan pengaruh. Ada juga beberapa aturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. UU Nomor 3 Tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimal seumur hidup serta denda maksimal 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Walau UU telah menjabarkan dengan jelas tentang definisi korupsi, yaitu perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun kenyataannya korupsi, koalisi, dan nepotisme masih marak terjadi di masa itu, sehingga ada pemerintah-pemerintahan berikutnya undang-undang anti korupsi bermunculan dengan berbagai macam perbaikan di sana-sini. Ketetapan MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Usai rezim Orde Baru tumbang diganti masa reformasi, muncul TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dan beberapa lainnya. Dalam TAP MPR itu ditekankan soal tuntutan hati nurani rakyat agar reformasi pembangunan dapat berhasil, salah satunya dengan menjalankan fungsi dan tugas penyelenggaraan negara dengan baik dan penuh tanggung jawab tanpa korupsi. TAP MPR itu juga memerintahkan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara untuk menciptakan kepercayaan publik. UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Undang-undang ini dibentuk di era Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN ini dijelaskan definisi soal korupsi, koalisi, nepotisme yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggaraan negara. Dalam UU juga diatur pembentukan komisi pemeriksaan lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggaraan negara dan memantau penyelenggara negara untuk mencegah praktik korupsi. Bersama pula ketika itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dan Ombudsman. UU Nomor 20 Tahun 2001 JOUU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang di atas telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air.
UU ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindak melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi ditetapkan ke dalam 30 bentuk yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, bentuk kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melalui peraturan ini, pemerintah ingin mengajak masyarakat turut membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan ini adalah mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi. Masyarakat juga didorong untuk menyampaikan saran dan pendapat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Hak-hak masyarakat tersebut dilindungi dan ditindaklanjuti dalam penyelidikan perkara oleh penegak hukum. Atas peran sertanya, masyarakat juga mendapatkan penghargaan dan pemerintah yang juga diatur dalam PP ini. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, kejaksaan dan kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi, sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. Sesuai amanat UU tersebut, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. UU ini kemudian disempurnakan dengan revisi UU KPK pada 2019 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang 2019 diatur soal peningkatan sinergitas antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi. UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang menjadi salah satu cara koruptor menyembunyikan atau menghilangkan bukti tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang ini diatur soal penanganan perkara dan pelaporan pencucian uang dan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan korupsi. Dalam UU ini juga pertama kali diperkenalkan Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengkoordinasi pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Jadi, korupsi adalah hal yang seharusnya tidak pernah dilakukan karena sangat merugikan bagi mahasiswa dan institusi itu sendiri, di mana korupsi mengakibatkan terganggunya proses pembangunan dan perkembangan kampus. Sekian dari tugas video saya. Bila ada kata yang tidak berkenan atau salah kata, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton hingga akhir. Bye-bye.